Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam pelajaran matematika. Kali ini pertemuan kita pada modul 9 kita akan mempelajari tentang statistika. Apa itu yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Jadi pada statistika itu kita mempelajari bagaimana kita bagaimana kita mengumpulkan data sampai dengan menarik kesimpulan. Namun untuk kali ini kita membahas statistika dasarnya saja dulu. Nanti kita mungkin di kelas berikutnya atau mungkin di SMA kita akan memperdalam lagi. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud tadi dengan data. Data adalah suatu informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Jadi sekali lagi intinya data itu diperoleh melalui pengamatan atau penelitian. Tidak dikumpulkan begitu saja atau tidak kita dapatkan begitu saja. Nah, ada beberapa jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif. Ya, karena kita bercerita tentang kuantitatif, berarti data yang kita maksudnya berupa angka-angka yang melambangkan sebagai besaran tertentu. Contohnya, misalnya data nilai ujian, berarti nilai-nilai yang diperoleh itu dalam bentuk angka. Misalnya 70, 80, 90, atau 100. Yang berikut contohnya adalah berat badan. Berat badan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata tetapi diukur dengan menggunakan angka. Misalnya 40 kg, 50 kg, atau 65 kg. Terus contoh berikutnya adalah tinggi badan. Berarti sama. Berarti itu harus dituliskan. Misalnya tingginya 120 cm, 135 cm, atau 175 cm. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian dapatkan. Yang kedua, yaitu data kualitatif. Data kualitatif dikenal juga dengan istilah data kategori, yaitu data yang berupa kata-kata. Jadi dia bukan berupa angka. Biasanya digunakan untuk menuliskan sifat. Sebagai contoh tentang hobi seseorang. Nah, hobi seseorang tidak bisa kita tuliskan dengan angka. Misalnya menari, menyanyi, olahraga, dan lainnya. Itu dituliskan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, misalnya golongan darah. Ada golongan darah A, B, AB, atau golongan darah O. Terus jenis pekerjaan, misalnya petani, nelayan, PNS, TNI Polri, atau pedagang, dan lain-lainnya. Berikutnya, kita akan melihat ada 3 cara pengumpulan data. Nah, yang pertama, Pak Guru ingatkan kembali sebagaimana yang kita tadi, bahwa data tidak diperoleh begitu saja, tetapi ada 3 cara yang kita bisa gunakan untuk memperolehnya. Yang pertama itu melalui wawancara atau sering dikenal dengan interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Sering kita lihat contohnya mungkin di televisi, ada wawancara langsung yang kita bisa lihat secara langsung. Terus yang kedua yaitu kuesioner atau angket.
yaitu cara mempelajari data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Misalnya kalian mengisikan data di dalam Google Form, kalau diminta pertanyaan berupa misalnya esai pilihan ganda atau soal-soal ya, berupa soal yang kalian harus isi, kalian mencantumkan jawaban-jawaban kalian, itu yang dimaksud dengan kuesioner atau angket. Terus yang ketiga yaitu cara mengumpulkan dengan cara observasi atau pengamatan langsung. Nah, ini biasanya kalau misalnya seorang peneliti ingin mengetahui sesuatu hal, peneliti itu turun langsung ke lapangan. Misalnya datang mengecek suatu tempat, apa-apa saja yang diperlukan dalam pemilihannya atau dalam penelitiannya. Nah, cara ini biasanya dilakukan dengan jalan mengamati objek atau kejadian secara langsung. Berikutnya ada populasi dan juga sampel. Nah, ini amat penting dalam penelitian karena dengan cara menentukan populasi dan sampel itu kita lebih mudah menarik suatu kesimpulan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama, yang menjadi objek atau sasaran dalam pengamatan. Nanti kita akan lihat contohnya sebentar. Yang kedua yaitu sampel. Nah, sampel itu apa? Sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Berikut contohnya, kita lihat contoh yang pertama. Jika kita ingin mengetahui rasa sayur dalam satu panci, misalkan kita masak sayur, maka untuk mengisi atau mengetahui rasa sayur yang ada di dalam panci itu, kita cukup mengambil 1 sendok sayur untuk dicicipi. Nah, dalam hal ini, seluruh sayur yang ada dalam panci itu yang disebut dengan populasi, jadi jumlahnya besar. Sedangkan 1 sendok yang diambil tadi, yang dicicipi itu disebut dengan sampel. Jadi sampel itu adalah bagian daripada populasi. Nah, bisa jelas ya anak-anak? Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya itu dalam bentuk banyak. Kalau tadi kan bentuknya ada sedikit aja ya. Misalnya dalam bentuk dalam panci, sayur dalam panci. Kali ini kita akan melihat bagaimana kita mengetahui pencemaran pada air di satu danau sebagai akibat dari limbah industri. Nah, ini yang kita mau teliti. Nah, sekarang kita menentukan populasinya. Populasinya berarti yang dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar, dalam hal ini adalah seluruh air di satu danau. Itu yang akan kita teliti. Dan itu yang menjadi populasinya. Sedangkan sampelnya adalah beberapa botol air yang diambil dari danau secara acak atau dalam tempat yang terpisah. Itu sebagai sampelnya. Itu nanti yang akan diteliti dan hasil penelitian nanti yang kita dapatkan itu bisa menggambarkan air yang ada di dalam danau tersebut. Nah, sebagai tambahan, untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat terhadap suatu populasi, maka sampel atau contoh yang diambil harus benar-benar dapat menggambarkan atau mewakili populasi yang sebenarnya. Maksudnya, sampel yang kita akan ambil dari suatu populasi itu benar-benar pasti. Jadi dari sampel-sampel itu nanti yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Demikian Pak Guru bisa sampaikan pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah mungkin kita akan bertemu
pada pertemuan berikut masih membahas tentang statistika, nanti bagaimana kita membuat menyajikan data-data yang kita bisa dapatkan. Nah, untuk itu sebelum kita berpisah, ini ada tugas yang Pak Guru sudah tuliskan di dalam modul juga. Pak Guru minta tolong nanti diisi di dalam modulnya. Tugasnya mungkin Pak Guru bacakan juga boleh, yaitu untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi pada air di sungai, maka dilakukan penelitian. Pertanyaannya yang pertama, manakah yang menjadi populasinya? Dan yang kedua, bagaimana cara pengambilan sampelnya? Ya, demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Nanti kita akan bertemu kembali. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.